silakan. Anak-anak semuanya. Ini kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kan saat itu betul adanya bangku, meja sering rusak kena hujan. Pengen sekolahnya kayak yang lain, kena banjir. Bapak, sekolah kok bocor, saya tidak bisa belajar. Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Bangunannya ini sudah lama, mulai impres, belum pernah tersentuh dari tahun 1975. Anak-anak itu ketika bangunan seperti ini selalu, "Pak, ayo pulang, Pak, ayo pulang." Kami sangat tidak nyaman karena satu toilet itu tentunya tidak cukup untuk murid 128 orang, laki perempuan, dan jumlah guru dan kepala sekolah 9 orang, semuanya di situ satu toilet. Pengennya dibenerin atapnya yang roboh dan bisa belajar lebih fokus dan nyaman. Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa, selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk membangun negeri dengan kecerdasan, dengan kearifan, dengan hati yang bersih, dengan kejujuran, sehingga kita bisa membangun masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pendidikanlah yang menentukan
Apakah negara ini mau jadi negara miskin atau negara ini mau jadi negara yang baik untuk rakyatnya? Pendidikan yang menentukan. Pendidikan sudah dapat alokasi yang besar. Tapi marilah kita waspada. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Tidak kita mencari kesalahan siapapun. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Mari kita bertanya, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun sampai atau tidak kepada alamat yang harusnya ditujukan. Kita masih melihat tadi dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu? Bagaimana bisa? Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur, bersama-sama. Saya memang menetapkan anggaran, saya kira kalau dicek cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah. Tapi tidak cukup. Berapa? 16 triliun ya? 16, hampir 17 triliun. Tapi cukup hal ini untuk mungkin hanya 11.000 sekolah. Ya, 11.000 sekolah kira-kira. Ini tidak cukup. Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melaksanakan pengelolaan manajemen yang baik, manajemen yang akal sehat, bahwa setiap dana akan dikelola dan digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, saya berpikir kita bisa mempercepat perbaikan sendi-sendi kehidupan bangsa, antara lain memperbaiki semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ini sasaran kita. Saya menggunakan istilah hasil terbaik cepat. Kita harus berkumpul, otak-otak terbaik bangsa berkumpul untuk melihat cara-cara solusi yang terbaik cepat. Bukan terbaik, tapi penyelesaiannya 30 tahun. Bukan terbaik, tapi kita tidak tahu kapan selesainya. Terbaik, cepat. Ini kewajiban. Ini tuntutan zaman. Bangsa-bangsa lain sedang berlari menuju kemajuan. Kita tidak boleh ketinggalan. Kita negara yang besar, negara yang kaya. Tidak pantas kekayaan kita tidak kita jaga. Kita menjadi bangsa yang bodoh kalau kita tidak bisa menjaga kekayaan kita. Dengan kekayaan yang kita jaga, dengan keberanian kita untuk menguasai kekayaan kita sendiri, kita akan punya sumber daya, kita akan punya dana untuk memberi pendidikan yang terbaik untuk seluruh rakyat kita. Ini tujuan kita. Ini tujuan pemerintah yang saya pimpin.